kembali lagi di podcast Ngobrol Santai Aja Dulu. Nah, kita kali ini akan membahas topik komunikasi lintas budaya. Nah, di sini kita kedatangan tamu dari Universitas Metodis Indonesia. Kita ucapkan terima kasih kepada kakak ini karena dia udah mau menemani podcast kita hari ini. Nah, kita kenalan dulu. Halo semuanya, halo Kak Apri. Halo. Kenalin, aku Riki Desita Baru dengan NPM 2234117. Aku berasal dari Universitas Metodis Indonesia. Senang banget nih diundang oleh Kak Apri di podcast Ngobrol Santai ini. Senang berkenalan dengan kakak. Nah, kalian nggak sabaran kan? Kita langsung mulai aja ya kak ke intinya. Kalau komunikasi lintas budaya itu seperti apa ya kak? Apa itu komunikasi lintas budaya? Nah, jadi gini Kak, komunikasi lintas budaya itu adalah proses pertukaran pesan bisnis antara orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Mereka mempunyai komunikasi yang unik. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa salah paham sama mereka. Oh gitu ya kak. Terus kalau orang-orang sering bilang komunikasi lintas budaya itu kayak yang ngomong sama orang-orang budaya itu ya kak? Komunikasi lintas budaya itu bukan cuma sama orang bule Kak, tapi semua orang dari budaya yang berbeda. Misalnya nih kakak pernah kerja di Jepang atau pernah traveling ke Korea, itu mereka cara ngomongnya bisa beda banget sama kita. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa salah paham. Nah itu gimana sih kak contohnya komunikasi lintas budaya? Contoh simpelnya itu Kak seperti di Amerika. Misalnya kalau mereka Amerika itu kalau ngomong tidak setuju itu mereka langsung no gitu, tidak setujuan mereka. Tapi berbeda dengan negara budaya yang di Asia. Mereka kalau bilang tidak, mereka masih menggunakan bahasa mungkin gitu, atau mereka cuma bisa senyum gitu supaya tidak menyinggung hati. Nah, kalau kita nggak peka gitu, kita bisa mikir, wah masih ada harapan nih. Padahal artinya udah fix enggak gitu. Itu kayak kode gebetan gitu ya kak, susah ditebak. Bedanya kalau ini salah paham bisa bikin bisnis gagal, bukan cuma soal PDKT aja Kak. Apa sih kak tipsnya biar nggak salah paham gitu? Nah, tips dari aku nih Kak, supaya komunikasi lintas budayanya lancar. Yang pertama itu, kita belajar budaya mereka dulu. Ya minimal kita sebelum ketemu googling lah ya. Kan zaman sekarang udah canggih kan Kak. Yang kedua itu, gunakan bahasa tubuh dengan hati-hati. Kita jangan asal nunjuk atau tertawa dengan keras, karena di beberapa budaya itu dianggap kurang sopan. Yang ketiga, hindari stereotip. Kita jangan langsung mikir bahwa orang Amerika itu mereka itu cenderung lebih cerewet gitu, sedangkan di Asia itu mereka cenderung lebih pendiam atau pemalu. Dan yang keempat itu, kita mendengarkan lebih banyak. Terkadang kita fokus untuk berbicara aja gitu, lupa Orang mendengarkan. Indonesia ya, Kak. Iya Kak. Dan yang terakhir itu, kita bersikap terbuka, karena salah paham itu wajar. Yang penting itu kita mau belajar. Nah untuk poin yang kelima kan kak, untuk salah paham mungkin di orang Indonesia itu susah diterima karena kebanyakan warga plus 62 ini sekarang itu kebanyakan cepat bawa hati, sakit hati, apalagi cewek. Nah gimana sih kak cara ngatasinnya kayak gitu? Nah itu kuncinya Kak. Jadi jangan baper dan jangan overthinking. Kalau kita bingung itu, kita bisa tanya aja. Kita lebih baik dibilang kepo kan daripada salah paham. Terus kak, itu untuk tips nomor 4 juga kayaknya nggak cocok ya sama aku, terkhusus aku orang Indonesia, orang Batak gitu banyak ngomong. Kalau gitu, pas komunikasi lintas budaya, kakak harus belajar jadi pendengar yang baik dulu ya, biar gak ada yang bilang kakak mau dan nanti di luar negeri. Oke kak, siap deh. Nah buat teman-teman juga semua, kalau jumpa orang bule, kalau ngobrol sama orang yang budayanya beda, itu kita nggak boleh langsung bawa ke hati. Nah kita itu harus dengar dulu apa dia mau, apa dia pengen dari kita. Nah kita itu kalau nggak ngerti tanya dulu, jangan langsung bawa perasaan. Kayak kata Kak Priti tadi, kita itu jangan bawel. Kalau mau dekat orang bule itu harus soft spoken, ya kan kak? Betul Kak. Jadi intinya komunikasi lintas budaya itu nggak cuma soal bahasa, tapi soal empati dan keinginan kita untuk memahami mereka. Kalau kita terbuka dan mau belajar, komunikasi ke siapapun pasti akan jadi lebih mudah. Nah itu tips dari Kak Priti ya, itu kita harus ingat. Nah
Mungkin sekian podcast hari ini. Kita bilang terima kasih sama Kak Priti. Semoga semuanya sehat selalu. Iya kan Kak Prit? Kita terima kasih dulu ya Kak. Terima kasih Kak Apri juga. Bye bye.